إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة معاشر المسلمين sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, tidak lain kita bisa beribadah kepada Allah dalam melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan umatnya yang senantiasa selalu istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Bulughu Maram min Adhil Ahkam, menyebutkan dalam babu tarhib min masawi'il akhlaq, satu bab tentang seseorang agar dia berhati-hati dari sifat akhlak yang tercela, atau dia berhati-hati terhadap akhlak yang buruk, yang mana beliau membawakan satu riwayat, yaitu riwayat dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul dzul fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah, hati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Wattaqus syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Maka takutlah terhadap sifat kikir, karena sifat ini sifat yang membinasakan, sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kita. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, Zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat
Di antaranya dua sifat ini sifat yang tercela. Ada sifatu zulmi, yaitu sifat yang senantiasa orang berbuat zalim, yang mana Nabi mengatakan fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang senantiasa berbuat zalim, yang nanti pada hari kiamat kelak mereka mendapatkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Sa'ad As-Satri hafizahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang mulia ini, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Beliau menjelaskan bahwasanya laisa li ashabi nurun fala yahtaduna yaumal qiyamah sabila. Orang yang berlaku zalim, mereka nanti di hari kiamat tidak mendapatkan cahaya. Padahal orang-orang Islam, kaum muslimin, mereka pada hari kiamat kelak di padang mahsyar mereka bercahaya. Kaum muslimin mereka bercahaya. Bercahaya, mereka mengeluarkan cahaya dari wajah mereka, bekas wudu mereka. Bercahaya tangannya karena mereka membasahi tangannya dengan berwudu, kakinya semuanya dia bercahaya. Namun ada umat, ada manusia yang dia kegelapan, tidak mengeluarkan cahaya. Di antaranya mereka orang yang selalu berbuat zalim. Di hatinya selalu menganiaya orang, selalu mengambil harta yang bukan haknya, selalu menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Inilah sifat zalim yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ingatlah orang yang berbuat zalim ini kegelapan. Mereka mendapatkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka tidak mendapatkan cahaya dan mereka fala yahtaduna. Mereka tidak mendapatkan jalan petunjuk, jalan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka hamba-hambanya yang memiliki dosa dan maksiat. Namun bagi orang yang senantiasa berlaku zalim ini, mereka tidak mendapatkan jalan hidayah, jalan petunjuk. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat zalim ini, di antaranya mereka hukumannya nanti pada hari kiamat kelak, mereka dijauhkan dari syafaat. Tidak ada satupun yang menjadikan orang-orang yang selalu menindas, mengambil harta orang yang bukan haknya. Mereka tidak mendapatkan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir pada ayat ke-18. Allah Azza wa Jalla firmankan, jadi mali zalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Mereka orang-orang yang berbuat zalim ini, mereka tidak mendapatkan teman, mereka tidak mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat kelak, karena mereka senantiasa menindas orang, senantiasa mereka mengambil harta orang lain. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Bahkan orang-orang yang berbuat zalim, mereka mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka dilaknat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Quran pada surat Hud, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ke-18, wala na'tu zalim. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullah ala zalimin. Ingatlah orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah orang yang berbuat zalim ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Mereka dijauhkan dari syafaat karena mereka senantiasa dilaknati oleh Allah Tabaraka wa taala. Mereka tidak mendapatkan cahaya sedikit pun. Walaupun mereka di dunia mengerjakan salat, berpuasa, kemudian dia selalu berbuat zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna zulma
zulumatun yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya orang yang berbuat zalim itu, kezaliman adalah kegelapan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Para ulama menjelaskan kegelapan laisa li ashabi nurun, mereka tidak mendapatkan cahaya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berbuat zalimi di antaranya yang lain, mereka tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-An'am pada ayat ke-21, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim ini tidak mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksudkan mereka tidak mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan mereka tidak mendapatkan keberuntungan, merekalah orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak. Karena dikisahkan dalam sebuah hadis yang Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya mengenai tentang siapakah orang yang bangkrut itu. Maka para sahabat menjawab, tentu kami mengetahui orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Itulah orang yang bangkrut. Tapi kata Nabi SAW, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat kelak, jamaah, yang orang yang bangkrut itu dia membawa pahala dari salatnya, membawa pahala puasanya, dia membawa pahala zakatnya, namun dia juga membawa dosa karena kezalimannya. Dia menindas orang lain, dia mengambil harta orang lain, menggibahi orang dan yang lainnya. Maka pada hari kiamat kelak dia berjumpa dengan orang yang dia zalimi. Maka pada saat itu diadili oleh Allah Tabaraka wa taala. Diadilinya tidak bisa lagi kalau seandainya dia mengambil harta kemudian dia bayar dengan harta itu, tidak berlaku lagi harta yang kita siap-siapkan di dunia. Begitu kita sudah diadili di hadapan Allah, maka harta itu tidak berlaku, melainkan pahala yang akan digantikan kepada orang yang zalimi tersebut. Hingga habis pahalanya, akhirnya dosa orang yang dizalimi tersebut ini ditimpahkan, diambil kepada orang yang senantiasa berlaku zalim. Maka itulah orang yang bangkrut. Begitu dia banyak mempersiapkan amalan dari salatnya, siang malam dia salat, berpuasa di Ramadan, ditambah dengan puasa sunnah, dia mengeluarkan zakatnya, namun dia senantiasa berbuat zalim, bangkrut dia pada hari kiamat kelak, tidak membawa sedikit pun dari pahala-pahalanya, bahkan dia membawa banyak dosa dan maksiat. Dikisahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, pada saat beliau menjelaskan tentang buruknya, pedihnya, tercelaknya dari sifat ini yang senantiasa berbuat zalim. Pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, di antara orang yang berbuat zalim, orang yang terzalimi ini selesai dihisab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hanya saja tinggal melewati jembatan Sirat. Pada saat ingin melewati jembatan Sirat, orang yang dia zalimi di dunia ini melihat kepada orang yang senantiasa berbuat zalim itu, maka dia mengadukan kepada Allah Tabaraka wa taala, ya Rabb, dialah yang pada saat di dunia senantiasa menzalimiku, aku akan adili, aku minta keadilan ya Rabb. Maka diadili keduanya. Apa yang dia zalimi? Kalau dia berzalim, suka menzalimi, suka memukul orang, maka tidak ada balasan lagi di sana untuk dipukul lagi, melainkan pahalanya diambil. Kalau dia mengambil hartanya, tidak berlaku lagi hartanya karena tidak bisa dibawa mati harta. Hingga akhirnya disebutkan sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, orang yang senantiasa berbuat zalim ini sudah banyak mengumpulkan pahala di dunia, akhirnya pahalanya diambil kepada orang yang dia zalimi. Akhirnya sampai ditimpahkan dosa orang yang dizalimi ini dipindahkan kepada orang yang berbuat zalim, hingga akhirnya dia melewati jembatan Sirat, maka tidak bisa melewatinya melainkan dia terjebur ke dalam neraka jahanam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kaum muslimin
Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ini, ittaqu zulma, takutlah kepada kezaliman, hati-hati kepada kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat kelak. Mereka lah orang-orang yang bangkrut, mereka tidak mendapatkan cahaya, mereka tidak mendapatkan teman syafaat, mereka lah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari sifat yang tercela ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan sifat yang tercela setelah kezaliman. Nabi SAW mengatakan yaitu tentang wattaqus syuha, takutlah kepada sifat kikir. Yang mana sifat kikir ini, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat kikir ini dapat membinasakan pelakunya. Sebagaimana umat terdahulu mereka dibinasakan karena mereka kikir, menyimpan harta tapi tidak mau dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki banyak makanan tapi tidak pernah memberikan makan kepada orang fakir miskin. Ini sifat kikir yang tercela dalam Islam. Nabi SAW memberikan peringatan kepada sahabatnya, kepada umatnya, agar menjauhkan dari sifat kikir ini, karena sifat kikir ini dapat membinasakan pelakunya pada hari kiamat kelak. Karena setiap apa yang dia miliki itu bukan miliknya, melainkan ada sebagian milik orang lain, milik yatim piatu, milik orang-orang fakir dan miskin, bukan milik dirinya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mudah kalau ingin mengambil harta yang dia telah cari dari muda sampai tua, namun dia tidak pernah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengambilnya. Allah hanya mengatakan tulti mulka man tasya. Allah akan ambil harta itu. Imma harta itu kebanjiran, imma harta itu dicuri orang, rumah mewah dia kebakaran. Karena ada sifat kikir, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Maka di antaranya jamaah sekalian, Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Subulus Salam, menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, wattaqus syuha, takutlah terhadap sifat kikir, fa innahu ahlaka, karena sifat kikir itu adalah kebinasaan man kana qablakum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu mereka binasa karena dengan sifat kikir ini. Apa kata beliau Al-Imam As-San'ani? Beliau mengatakan ya'lam annal bukhla da'un lahu dawa'un. Sifat kikir itu adalah satu penyakit, yang mana penyakit itu pasti ada obatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma anzalallahu min da'in illa walahu dawa'un. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit, menurunkan penyakit, dan Allah juga menurunkan obatnya. Oleh kerana itu jamaah sekalian, di antara sebab ada sifat kikir dari mereka yang beliau mengatakan bisababi da'il bukhl, sebabnya orang itu kikir, di antaranya yang pertama adalah hubbus syahawat. Ini mengedepankan cinta kepada syahwat.
yang mana la yatawassalu ilaiha, yang syahwat ini senantiasa terus dikedepankan, illa bil mali wa tulul amal. Tidak lain syahwat ini mencari harta, semangat di dalam mencari harta dan panjang angan-angan. Ini sebabnya kikir, kata Al-Imam San'ani rahimahullahu ta'ala. Dia banyak mencari harta, kemudian ketika mendapatkan harta, angan-angannya panjang. Saya akan beli ini, saya akan bangun ini. Niscaya orang seperti ini akan memiliki sifat kikir, sifat yang tidak mau berbagi sesama. Kalau dia memiliki harta, ketika dia punya makanan, tidak mau berbagi kepada sesama, karena dia hubus syahwat, cinta kepada syahwatnya. Tidak lain hubbul mal, cinta kepada hartanya, hubbu yani tulul amal, dan panjang angan-angan. Karena ketika mendapatkan harta, mendapatkan rezeki, dia tidak memikirkan untuk disodakohkan, dia tidak berpikir untuk dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai kepada nisabnya. Tapi yang dia pikirkan, dia berangan-angannya panjang, ingin beli ini dan ingin beli itu. Inilah sebab diantaranya ada timbul sifat kikir. Makanya diantaranya obatnya, kata beliau Al-Imam San'ani rahimahullah, diantaranya fa'ilaju syahwat, mengobati syahwat itu tidak lain al-qanaah wa bil yasiri wa bis sabri. Obat diantaranya untuk kita mengobati syahwat, dia harus memiliki sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah ini merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak panjang angan-angan dan tidak cinta kepada syahwat untuk mencari harta terus. Dan di antaranya ini yang mendapatkan jadi sifat qanaah, dia akan merasa sabar kalau Allah telah tetapkan rezekinya sedikit. Dia sabar karena dia tahu bahwasanya harta sampai kapanpun dicari itu tidak akan pernah puas, jemaah. Seandainya kita telah mendapatkan harta, dan maka kita akan mencari lebih daripada yang kita telah dapatkan. Makanya Nabi SAW menjelaskan, seandainya anak Adam ini ketika sudah memiliki dua lembah ini harta berisikan emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan itu sifat manusia. Kalau dia sudah mengedepankan hubus syahwat, hubbul mal, hubbud dunya, maka dia akan menjadi sifat kikir. Yang kedua, wa ilaju tulil amal, mengobati agar kita tidak panjang angan-angan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan al-iktsaru yani min dzikril maut, banyaklah mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Karena orang yang banyak mengingat kematian, dia tidak akan cinta kepada dunia. Orang yang banyak ingat kematian, ibadah yang dia lakukan, dia akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan harta dunia, tidak memilikan dunia dengan kemewahannya. Ingat kematian itu tidak lain, di antaranya kita tidak menyia-nyiakan waktu dan tidak menyia-nyiakan umur kita, jamaah. Karena kita sepakat bahwasanya kita pasti akan mati. Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita pasti akan mati. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Tsumma ilaina turja'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya, kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita ingat kematian, ingat mati, maka harta yang kita dapatkan itu pasti dia akan keluarkan di jalan Allah. Dia infakkan, dia donasikan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu harta itu tidak bisa dibawa mati. Rumah yang mewah tidak bisa dibawa mati. Yang nanti kita dikubur, itu tidak ada yang namanya harta. Tidak ada yang mungkin di dunia kita tidur dengan AC.
yang nanti kita setelah dibaringkan, dibungkus dengan kain kafan, tidak adanya pendingin di dalam kubur. Yang menemani kita adalah amalan soleh. Maka diantaranya agar kita tidak panjang angan-angan, banyaklah mengingat kematian. Karena mengingat kematian ini menggugah kita untuk tidak cinta kepada dunia, untuk kita tidak cinta yang didengar panjang angan-angan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diantaranya pada surat Al-Baqarah pada ayat ke-82. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, yang dia mempersiapkan kematiannya dengan melakukan amalan saleh, dia senantiasa beribadah kepada Allah, dia senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah, dia selalu memberi makan kepada fakir miskin, dia persiapkan dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ulaika ashabul jannah, mereka akan aku masukkan ke dalam surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama di dalamnya. Nah, ini diantaranya jamaah, orang yang senantiasa mempersiapkan kematian, tentunya dia senantiasa ingat mati. Kalau orang yang tidak ingat mati, maka niscaya dia tidak akan pernah beribadah kepada Allah, dia tidak pernah mempersiapkan amalannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah mengingat kematian agar kita bisa menjauhkan dari sifat kikir. Banyak-banyaklah yang menjauhkan, banyaklah mengingat kematian agar kita yang mendapatkan faidah untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk kita bisa mempersiapkan segala amalannya. Di antaranya banyak-banyaklah mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah, karena banyak orang-orang yang mendahului kita, mereka ingin dihidupkan kembali kepada Allah karena hanya ingin mengeluarkan infak sedekahnya. Karena infak sedekah ini adalah pahala yang mengalir sampai kita ya dikuburkan nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita persiapkan kematian untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah menerimanya. Di antaranya kita mempersiapkan dari amalan-amalan saleh, baik itu salat Jumatnya, baik salat wajibnya, salat sunnah, infak sedekahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan dijauhkan dari dua sifat yang tercela, yaitu sifat kezaliman dan juga sifat dari kikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.